Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irodatul Bahriah, asal cabang Bangkalan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi teori perubahan sosial dengan judul Revolusi Mental Manusia Menuju Generasi Emas 2045. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih itu revolusi? Yaitu revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dan cepat. Nah, kemudian coba mari kita perhatikan lagi dari subtema atau judul dari yang akan saya bahas ini, yaitu revolusi mental manusia menuju generasi emas 2045. Oke, coba kita terkonteks pada generasi emas. Generasi emas. Siapa sih generasi emas itu? Oke. Mulai nyantol ya. Siapa generasi emas itu? Nah, generasi emas itu adalah manusia. Lebih tepatnya adalah yang namanya generasi berarti adalah penerus. Berarti siapa generasi emas ini? Itu pemuda. Nah, bagaimana pemuda ini bisa mencapai pada generasi emas di 2045? Yaitu dengan sebuah perubahan yang terjadi. Akan tetapi kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada kalangan pemuda ini justru akan mendorong pemuda ini menuju suatu kemajuan atau kemunduran. Oke, kita bahas itu ya. Dari segi pendidikan pada era saat ini yang kita baca secara skemata, pendidikan manusia dididik pertama kali oleh orang tua. Nah, karena kesibukan orang tua dalam bisa dari aspek politik, pekerjaan, sampai orang tua ini lupa akan perannya sebagai orang tua, sehingga pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak ini berkurang. Nah, disinilah sudah terjadi satu masalah yang akan menjadi kerusakan nanti. Bukan kerusakan, maksudnya anak ini akan mengalami kekurangan kasih sayang, sehingga watak dia, anak itu, tidak terdidik secara benar. Kemudian perubahan ya, masuk ke perubahan yang kedua atau tahapan yang kedua, orang tua pasti akan menyekolahkan anaknya. Nah, di sekolah ini tentu gurulah yang menjadi titipan, artinya anak itu dititipkan oleh guru. Tetapi seiring dengan perubahan sosial tadi, guru selain dia memberi ajaran atau pendidikan dari dirinya sendiri, yang awalnya siswa itu belajar kepada guru memerintahkan untuk belajar kepada buku. Nah, kepada buku ya. Nah, belajarlah. Tetapi sampai pada era saat ini, perubahan demi perubahan yang terjadi sejak dahulu sampai pada era ini, yaitu buku atau bahan ajar itu berganti pada teknologi atau gadget. Nah, yang mana HP, gadget ke HP. Nah, maka yang terjadi apa? Generasi muda akan mengalami kemerosotan intelektual. Mengapa begitu? Karena pengaruh canggihnya teknologi atau pesatnya perkembangan teknologi itu menurunkan kualitas daya pikir atau marwah kemauan yang mendorong siswa itu untuk belajar
Akhirnya apa yang mereka tonton? Yaitu TikTok, YouTube, sehingga mereka ini, para generasi muda, siswa atau anak ini yang awalnya berguru kepada orang tua, berguru pada gurunya, berguru kepada buku, akhirnya mereka berguru kepada TikTok itu. Jadi gaya-gaya pergaulan hidup yang viral di TikTok itu yang menjadi bekal pembelajaran mereka untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi faktor yang melatar belakangi terjadinya kemerosotan intelektual generasi muda. Lalu bagaimana generasi muda ini bisa mencapai pada generasi emas di tahun 2045? Seperti itu. Maka dari itu urgensi kita untuk mencapai generasi emas tersebut. Nah, itu yaitu meliputi 3 aspek. Pertama, hal apa yang harus kita benahi? Itu meliputi 3 aspek. Pertama, benahilah individu atau diri kita sendiri. Individu ya, ingat, artinya menjaga diri kita sendiri. Kemudian yang kedua apa? Menjaga keluarga tadi. Sebagai peran orang tua yang sudah saya contohkan tadi, menjaga keluarga artinya apa? Jagalah keluarga kita, didiklah keluarga kita, berilah anak kita haknya. Artinya haknya apa? Hak mereka untuk mendapatkan didikan dan kasih sayang dari kita. Itu. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah masyarakat baru. Ketika individu dan masyarakat itu sudah tercapai, maka kita barulah menuju pada ranah masyarakat, yaitu menjaga NKRI, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jika kita sudah bisa membawa perubahan dari diri kita sendiri, yang pertama kan 3 aspek kan, individu pertama, membawa perubahan dari diri kita sendiri, otomatis itu akan terjadi perubahan sosial kan, bertahap tapi cepat, sesuai kan dengan materi yang saya bawa. Nah, sudah nih, kita sudah berubah lebih baik, maka selanjutnya yaitu pada keluarga, kita menjaga keluarga kita. Nah, dari coba bayangkan jika keluarga di seluruh Indonesia ini adalah orang-orang yang benar-benar menjaga terhadap keluarganya, mendidik keluarganya, anak-anaknya dengan benar, berapa cepat Indonesia ini akan mengalami kemajuan. Tetapi apa yang terjadi? Masih banyak orang tua yang krisis akan kesadaran bahwa memberikan asupan didikan terhadap anak ini justru sangat penting. Memberikan kasih sayang terhadap anak itu sangat penting. Nah, itu. Nah, lihat, keluarga itu sudah berhasil memberikan perannya lah sebagai keluarga untuk mendidik keluarganya, menjaga keluarganya. Maka di situ terjadilah perubahan sosial yang lebih baik, ya kan? Nah, sehingga nanti perubahan itu mulai dari perubahan individu, perubahan keluarga, dan kemudian perubahan masyarakat. Artinya apa? Perubahan generasi secara menyeluruh. Barulah di situ kita mendapatkan kemungkinan besar Indonesia ini bisa mencapai generasi emas di tahun 2045. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.